Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung ke materi kita saja, tidak perlu memperpanjang mukadimah. Tentu anak-anak sekalian masih ingat materi kita pada subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, tentu kita masih ingat bagaimana keberagaman, bagaimana budaya bangsa kita. Itu sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Bagaimana yang dikatakan kebersamaan dalam keberagaman? Nah, tentu kita masih merindukan yang namanya sekolah. Kita rindu yang namanya sekolah. Kenapa kita rindu yang namanya sekolah? Karena di sekolah ini banyak kebersamaan. Bagaimana kebersamaan kita di sekolah? Suka duka kita hadapi bersama. Belajar kita bersama-sama. Gotong royong pun kita bersama-sama. Nah, di sekolah itu juga ada keberagaman. Ada keberagaman agama, ada keberagaman bahasa, ada keragaman budaya. Nah, itulah yang membuat kita rindu akan suasana sekolah, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, anak-anak sekalian, dalam subtema 2 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, IPA, PPKN, dan IPS. Nah, kita langsung pada materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia, coba kita perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, di sini ada gambar Udin, Siti, Beni, Dayu, Edo, dan Lani. Nah, jika kalian buka buku tema 1, ya, Udin, Siti, Beni, Dayu, Edo, dan Lani, mereka memiliki keragaman agama. Nah, baiklah, kita lanjut untuk poin berikutnya. Kita baca bersama-sama, kerjasama dalam keberagaman. Edo dan keenam temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur, dan Dayu membawa gunting. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawanan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, pada teks bacaan yang Bapak tampilkan itu menandakan sebuah paragraf, satu paragraf. Kalian bisa lihat di buku paket kalian yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Nah, yang Bapak tampilkan ini adalah satu paragraf. Setiap paragraf bisa terdapat 2 baris, 3 baris, 4 baris, dan seterusnya. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, kita harus membuat gagasan pokok. Di samping gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, tentu anak-anak sekalian masih ingat apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, ya, harus kita awali dengan huruf kapital. Mana huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Kenapa diakhiri tanda titik? Pengertian tanda titik adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi apabila kita untuk membuat kalimat yang baru, harus kita buat huruf kapital lagi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi kapan saja
kita menggunakan huruf kapital. Ya. Nah, jadi itu adalah paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu tulisan yang memiliki tujuan atau ide, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itu adalah sebuah paragraf. Nah, kalau kita membuat sebuah cerita, bisa menjadi satu paragraf, bisa dua paragraf, bisa tiga paragraf. Itu tetapi harus membuat gagasan pokok terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita memperhatikan huruf kapitalnya. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, dari cerita tadi para peserta yang diberi tugas oleh gurunya tadi yaitu untuk mencari tentang sumber bunyi. Nah, tentu anak-anak sekalian masih ingat tentang gambar yang Bapak tampilkan ini. Coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini, ya. Nah, gambar ini sudah Bapak jelaskan kemarin bagian-bagian telinga. Ada bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, setiap bagian telinga ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Apa fungsi daun telinga? Yaitu menangkap getaran suara atau menangkap getaran gelombang, lalu dihantar oleh ke telinga bagian tengah. Setelah dihantar ke telinga bagian tengah, yaitu benak telinga, lalu dikirim ke telinga bagian dalam, lalu dirubah menjadi energi listrik sehingga bisa dicerna oleh saraf-saraf otak kita. Itu adalah bagian-bagian daripada telinga. Nah, coba kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang telinga, ya, tentu kita berhubungan dengan bunyi. Saat kita bangun tidur sampai kita tertidur, kita selalu mendengarkan bunyi. Ada bunyi yang enak didengar dan ada pula bunyi yang tidak enak didengar. Nah, bunyi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Ada bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 getaran. Apa contoh bunyi infrasonik? Contoh bunyi infrasonik dapat didengar oleh gajah, lumba-lumba, kuda, gurita, badak, dan lain-lain. Jadi manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik karena bunyinya kurang dari 20 getaran. Selanjutnya ada bunyi audiosonik. Ya, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 getaran. Maaf, frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran. Itu adalah bunyi audiosonik. Siapa yang dapat mendengarkan bunyi audiosonik? Yang pertama manusia, kambing, sapi, orangutan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bunyi audiosonik. Salah satunya manusia dapat mendengar bunyi audiosonik. Yang ketiga ini adalah bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Bunyi ultrasonik itu adalah bunyi yang berfrekuensi lebih dari 20.000 getaran. Jadi apabila kita mendengarkan bunyi yang lebih daripada 20.000 getaran, maka gendang telinga kita bisa pecah, bisa merusak pendengaran kita. Siapa yang dapat mendengarkan bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20.000 getaran? Yaitu anjing, burung hantu, katak,
dan kelelawar. Itulah hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Nah, jadi dapat kita nilai pada telinga kita sendiri apabila kita dapat mendengarkan dan enak didengar oleh telinga kita, itu termasuk bunyi audiosonik. Tetapi di seberang sana ada suara tetapi tidak sampai getarannya ke gendang telinga kita, berarti itu termasuk bunyi infrasonik. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu PPKN. Coba kita perhatikan teks berikut ini. Pada teks yang pertama tadi tentang Edo, Lani, Beni dan kawan-kawannya mendapatkan tugas dari gurunya, yaitu tentang bunyi. Jelaslah bahwa mereka ini menyadari bahwa dalam keberagaman di antara mereka ini merupakan identitas bangsa. Perbedaan agama di antara mereka menuntut para pemeluknya untuk bersikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keberagaman. Ya. Nah, Bapak kasih contoh paragraf kedua pada paragraf yang pertama yang Bapak baca tadi. Ini paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanan untuk digunakan Udin dan Siti sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya untuk dipakai sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, jelaslah pada kalimat ini bahwa Edo beragama Kristen, Beni beragama Edo beragama Katolik, Beni beragama Kristen, Dayu beragama Hindu, dan Lani beragama Buddha. Sedangkan Siti dan Udin beragama Islam. Nah, tampak pada teks ini bahwa keenam sekawan ini sudah melakukan yang namanya toleransi. Sikap yang saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keberagaman. Nah, toleransi tidak hanya pada keberagaman agama saja. Toleransi terhadap sikap, perbuatan, dan tolong-menolong itu termasuk toleransi. Selain pentingnya menanam sikap toleransi, kita juga harus menanamkan sikap kerjasama. Apabila kita menanamkan sikap kerjasama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan kita akan kuat seperti sapu lidi. Bagaimana ini maksud yang dikatakan pekerjaan yang berat menjadi ringan? Nah, ada pepatah mengatakan seperti apabila benda tadi berat, nah kita kerjakan secara gotong royong, maka pekerjaan tadi akan cepat selesai. Yang kedua, kita akan kuat seperti sapu lidi. Coba kita pegang satu sapu lidi, ya, akan mudah patah, rapuh. Tetapi apabila lidi kita ikat menjadi satu, semua lidi kita ikat menjadi satu, maka lidi tadi akan kuat, tidak mudah patah, dan bisa membersihkan lingkungan. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IPS. Nah, daripada teks-teks yang Bapak bacaan tadi, nah kita harus menanamkan sikap. Sikap apa yang kita tanam? Sikap kerjasama. Apa contoh kita sikap kerjasama? Yaitu gotong royong. Itu adalah salah satu contoh sikap kerjasama. Jadi apabila ada gotong royong, kita ikut gotong royong, itu berarti kita sudah menunjukkan
sikap kerjasama. Selain sikap kerjasama, kita juga harus menanamkan sikap toleransi. Nah, sudah Bapak jelaskan, kita harus menanamkan sikap toleransi. Bagaimana kita menanamkan sikap toleransi? Kita harus menghargai keberagaman agama. Contohnya sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, toleransi dari segi apa lagi? Toleransi dari segi tolong menolong, itu termasuk toleransi. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan, ya. Nah, samping itu Bapak pesankan kepada anak-anak sekalian harus memperbanyak belajar di rumah. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh guru yang akan memberi materi. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.